Kalau kita baca firman Tuhan, Alkitab, maka ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Sebagian orang atau sebagian gereja akan fokus kepada bagaimana bisa menyenangkan Tuhan. Lalu akan dibaca ayat-ayat, dan khususnya kalau di Perjanjian Baru, kita pelajari firman Tuhan, surat-surat yang dikirimkan kepada jemaat. Ya, baik kepada jemaat di Roma, jemaat di Korintus, ya, di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, lalu Tesalonika juga ya. Kemudian surat Paulus kepada muridnya, kepada Timotius, pada Titus, ya, kepada Filemon, surat kepada orang Ibrani, ya, lalu surat Yakobus, ya, juga nanti ada surat Yudas, ya, baru pewahyuan yang diberikan kepada Yohanes. Nah, tentunya itu berlaku buat kita ya, untuk kita lakukan. Tapi jangan lupa kemampuan untuk melakukan hal itu adalah dari Tuhan ya. Kalau kita baca Yohanes 15, Tuhan Yesus berkata, "Aku ini pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya." Dan Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Sebab ranting tidak bisa berbuah lewat kekuatannya sendiri." Ya, nggak bisa. Jadi kita itu bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan karena kita nempel sama Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita terjebak pada selalu merasa tertuduh. Kita harus buat ini, rasanya nggak bisa, sulit ya, nggak mampu. Saya ingat dulu waktu kakak rohani mengajarkan saya ayat-ayat hafalan firman Tuhan. Salah satunya adalah Mazmur 119 ya. Dan ayat itu berkata begini, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadapmu," atau "aku tidak berdosa." Ya. Nah, jadi rupanya dengan merenungkan firman itu membuat kita bisa sedemikian rupa dengan sendirinya menjauh ya, menjauh dari kejahatan. Keinginan untuk buat dosa itu jadi sirna, hilang ya. Hanya dengan memegang firman-Nya ya. Menyimpannya dalam hati kita. Jadi kemampuan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu sebenarnya memang berasal daripada Tuhan ya. Ya, coba renungkan dan camkan ayat ini. Mazmur 119 ayat 11. "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Dulu saya nggak gitu ngerti ya, jadi saya pikir dihafal ya, tapi kok susah ya, karena banyak hal ya. Apalagi dulu belum penuh Roh Kudus ya. Tapi belakangan ini saya makin mengerti. Rupanya hanya dengan menyimpan janji Tuhan, merenungkan janjinya siang dan malam, dengan sendirinya kita itu jadi menjauh dari dosa. Ada hamba Tuhan yang menuliskan bahwa Alkitab yang berisi firman Tuhan itu akan menjauhkan engkau dari dosa. Atau sebaliknya, dosa akan menjauhkan engkau dari Alkitab ya, dari firman Tuhan. Jadi memang itu arah yang berbeda. Kalau kita bergerak ke arah timur, kita akan menjauh dari arah barat ya. Kalau kita bergerak ke arah barat, kita akan menjauh dari arah timur. Ya, sebenarnya simpel sekali ya. Makin lama saya melihat bahwa kehidupan Kristen itu sederhana ya. Nggak membingungkan, tidak penuh kekhawatiran. Simpel sekali memang membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang Yesus bilang di Yohanes 17 ayat 3. "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka," ya maksudnya kita ini murid-murid Yesus, "mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus." Kata mengenal itu ginosko. Kata yang dipakai juga untuk menunjukkan hubungan intim suami dengan istrinya.
Ya, jadi mengenal begitu intim, tidak ada batas, ya. Ada menjadi kesatuan, dan itu menyebabkan kita itu bisa melahirkan, ya, perkara-perkara yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tentu sebelum melahirkan kita mengandung dulu, ya. Itu ada dalam pikiran kita lebih dahulu. Itu yang namanya kehidupan Kristen atau hidup yang kekal itu, ya. Adalah mengenal Allah Bapa dan mengenal Tuhan Yesus. Lalu sebagian gereja atau pelayanan atau sebagian orang Kristen akan mempelajari Alkitab itu sedemikian rupa karena percaya, dan memang demikian, bahwa kalau kita merenungkan firman Tuhan dan Roh Kudus bicara kepada kita, maka firman yang kita baca itu akan berbicara, ya, menjadi rema. Nah, dari rema itu muncul iman. Iman ini akan menarik anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Ada buku yang bahas tentang banyak hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Saya punya buku itu, ya. Jadi ini hamba Tuhan yang dibahas ini sudah meninggal. Tuhan pakai mereka dengan banyak hal. Ada yang Tuhan pakai dalam hal healing, kesembuhan ilahi, mujizatnya real, nyata. Tetapi hamba Tuhan ini hidup, kalau nggak dibilang pas-pasan, ya hidupnya tuh ya tidak berlimpah secara materi. Nah, sementara ada lagi hamba Tuhan lain yang saya baca, wih, ini luar biasa, ya. Mujizat keuangannya tuh real sekali. Bahkan saya beberapa kali hadir di kebaktian hamba Tuhan yang memang Tuhan pakai dalam hal keuangan. Unik sekali. Itu kayak ada urapan yang membuat kita tuh kalau hadir di kebaktian dia itu, kita rasanya pengen sekali memberi seperti yang Tuhan mau. Hati kita tuh kayak ditarik luar biasa. Ya, saya ingat dulu, ya, hamba Tuhan ini Tuhan pakai memang luar biasa. Jadi kalau kita datang di kebaktiannya, dia cerita simple sekali. Dia cerita mengenai blessing, berkat. Lalu dia tantang persembahan. Nah, dia pernah khotbah di satu daerah, ya, di Rusia yang dikatakan miskin, ya, yang nggak punya uang. Dan dia tantang persembahan tuh uang itu, ya, 1 karung lebih kali. Dia pernah khotbah di Afrika Selatan. Dan waktu dia tantang persembahan, itu butuh 1 jam lebih, ya. Orang masih memberi persembahan. Dan waktu dia tantang persembahan itu nggak tanpa musik, ya, tenang saja, teduh, tidak ada dengan seperti trik gitu, ya, dengan gaya, dengan ya dia datar aja ngomong, tapi orang itu datang memberi dengan luar biasa. Sampai akhirnya hamba Tuhan yang lain yang menjadi host dari acara itu, ya, selama beberapa hari di Afrika Selatan itu kemudian berteriak, stop the giving, ya, sudah selesai persembahannya, udah, ya. Karena 1 jam itu orang nggak habis-habis datang ke depan untuk memberikan sesuatu, ya. Kantong kolekte yang tadinya kecil nggak muat, akhirnya ada yang pinjem sarung bantal, ya, karena acara tempat berlangsung, ya, kebaktian tersebut, ya, tempatnya itu dekat dengan satu sekolah, ada asrama di situ. Jadi mereka pakai sarung bantal, ya, entah berapa buah untuk menampung pemberian itu. Nah, dalam pelayanannya hamba Tuhan ini, ya, agak jarang, ya, bicara tentang healing, kesembuhan ilahi. Nah, jadi belakangan saya belajar juga, ya, rupanya iman itu karena kita mendengar Tuhan berbicara, iman itu menarik anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi orang percaya. Ya. Yesus berkata, sudah selesai. Waktu dia mati di kayu salib, tetelestai. Kata tetelestai itu artinya sesuatu yang dikerjakan di masa lampau sudah selesai dan dampaknya masih berlaku sampai sekarang dan seterusnya. Salah satu yang dia buat digantung di kayu salib, ya, selain masalah dosa dan juga dampak akibat dosa tersebut, ya, termasuk penyakit, lalu kemiskinan, juga kutuk, ya.
itu sudah ditanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dosa sudah dibereskan, kutuk sudah digantung di kayu salib, penyakit sudah ditimpakan kepada Yesus, surat hutang sudah dipakukan di kayu salib, dan kemiskinan juga sudah dibayar. Dan ada ayatnya dibuat jadi lagu, aku telah mengenal kasih karuniamu, kau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Sebagian orang mungkin tidak terima atau belum terima hal tersebut, maka ya nggak jadi dalam hidupnya. Injil itu so simple sekali. Kalau kamu nggak percaya ya nggak jadi. Kalau kamu percaya itu akan jadi, walaupun mungkin tidak langsung terjadi. Ya, butuh proses, butuh waktu, kadang-kadang perlu ketekunan, tapi harus diawali dengan keputusan untuk percaya. Nah, sebagian lagi orang-orang mempelajari Alkitab itu untuk melihat akhir zaman, membaca situasi zaman ini akan kemana dan sebagainya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita pelajari, saya melihat Tuhan pakai hamba Tuhan itu masing-masing berbeda. Nah, jangan kita kehilangan berkat yang Tuhan sediakan lewat berbagai hamba Tuhan yang berbeda tersebut. Kadang-kadang ada hal yang mungkin gak sama dengan kita, tapi coba kita lihat hal-hal yang memang kita ini sepakat. Misalnya, Yesus satu-satunya jalan keselamatan, cuma itu. Kalau ada jalan lain, ya berarti itu beda. Tapi kalau kita sama-sama mengakui Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, maka kita ini di jalur yang sama. Cuma setelah itu perkembangan, setelah kita terima Yesus atau kenal Yesus itu sejauh mana kita mau belajar? Apakah kita cuma menganggap Alkitab sebagai kumpulan peraturan yang mesti kita ikuti seperti orang Israel dulu memegang hukum Taurat? Ataukah kita justru mengizinkan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya itu bekerja dalam hidup kita, sehingga semua deposit janji Tuhan yang Dia berikan di dalam roh kita waktu kita lahir baru itu akan termanifestasi keluar, dan dampaknya tidak hanya buat kita tapi juga buat banyak orang lain. Saya belajar bahwa Alkitab itu bisa kita pandang sebagai satu buku untuk mengisi rasa ingin tahu kita. Kita bisa pakai itu sebagai buku untuk mengajar orang lain, untuk memperbaiki kelakuan, membimbing orang, mendidik orang dalam kebenaran, seperti yang Paulus katakan kepada Timotius. Tapi Alkitab itu, firman Tuhan itu juga kalau kita baca dan kita menangkap the spirit behind the letters, roh di balik tulisan yang ada di Alkitab itu, kita akan mendapatkan wisdom. Kita akan memahami. Dan pada saat-saat dibutuhkan, apa yang kita pahami itu akan keluar sebagai hikmat. Sangat aplikatif. Firman yang sangat praktis, kita diberi hikmat untuk bisa bertindak dalam setiap situasi. Tapi tidak hanya itu, kalau kita izinkan Roh Kudus bicara kepada kita, maka firman itu tiba-tiba menjadi rema. Dan itu bisa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada potongan kalimat yang tiba-tiba berbicara dan itu menjadi rema. Itu Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita putuskan percaya, maka timbul iman. Alkitab berkata, faith comes by hearing the words of Christ. Iman itu muncul waktu kita sedang mendengar firman rema dari Kristus yang diurapi. Christ itu artinya yang diurapi. Jadi sebenarnya, apalagi di zaman sekarang ada banyak rekaman YouTube. Secara sengaja kita mendengar, menyimak firman yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Mungkin dalam pelayanan, entah rekaman beberapa tahun sebelumnya,
Tiba-tiba itu berbicara kepada kita dan muncul iman. Ada hamba Tuhan yang dia melakukan rekaman ya untuk acara televisi dia, ini sekian tahun yang lalu. Kemudian rekaman itu diputar beberapa hari kemudian. Itu rekaman loh ya. Dan dalam rekaman itu dia menunjuk kamera dan dia bilang begini, ada seorang yang sakit di rumah sakit saat ini dan dokter sudah angkat tangan, kau dengar firman ini, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Dan dia tunjuk kamera gitu. Dan saat itu ketika rekamannya diputar, ada seorang yang memang di rumah sakit. Pada saat dia dengar itu, firman itu berbicara kepada dia. Dan dia putuskan percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia. Dan dia sembuh. Saya kenal seorang anak Tuhan yang ketika dia mau mendoakan satu orang yang sakit, ya, orang yang kena stroke, dia berdoa malamnya dan Tuhan bicara kepada dia, katakan kepada orang yang mau kau doakan itu besok ya, katakan bahwa aku mengasihi dia dan aku mau menyembuhkan dia. Lalu anak Tuhan ini besoknya ketemu dengan orang yang dia mau doakan itu dan dia bilang begini, Om, saya berdoa kemarin dan Tuhan berkata Tuhan mengasihi Om dan Tuhan mau menyembuhkan Om. Orang ini tiba-tiba nangis terseduh-seduh kayak anak kecil. Dan setelah didoakan dia memang sembuh total. Dia bisa berjalan lagi, dia bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Nah, kesembuhan yang diperoleh seperti itu misalnya, itu satu hal. Tapi selanjutnya bagaimana kita hidup setelah sembuh itu hal yang beda lagi. Kita mungkin harus merubah gaya hidup kita. Kita harus belajar firman selain menata kehidupan kita, makanan, minuman. Mungkin kita perlu olahraga dan sebagainya. Tapi juga kita perlu belajar firman Tuhan. Supaya penyakit yang sama yang pernah menyerang kita itu nggak nyerang kita lagi. Atau kalau nyerang kita bisa melawannya. Dengan iman yang sudah terbentuk karena kita belajar firman. Karena kita mendengar Tuhan bicara kepada kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan semua apa yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, kalau kita beli suatu barang, mobil misalnya, habis itu ada after sales service ya. Ada pelayanan yang kita terima setelah pembelian ya. Misalnya gratis masih ganti oli selama 1000 km pertama misalnya. Servis masih gratis sampai servis yang ke 5.000 atau 10.000 misalnya ya. Itu after sale service. Hal yang sama setelah kita mengalami kesembuhan, jawaban doa, itu ada after ya, after healing service ya. After being healed service. Kita mesti belajar bagaimana kita hidup setelah kita disembuhkan. After being helped by God ya. Setelah kita ditolong oleh Tuhan, kita harus bagaimana? Nah, itu fungsinya kita belajar firman, baca firman, tidak sekedar untuk mengisi keingintahuan otak kita, tapi secara pribadi kita makan firman itu, supaya itu menjadi daging. Firman itu menjadi kehidupan bagi kita ya. Kalau baca kitab Amsal dikatakan begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Lalu dikatakan lagi lebih lanjut, sebab itu akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya ya. Kita dengar firman itu satu hal, tapi apakah itu kita mendapatkannya? Itu masuk dalam hati kita, menjadi mindset kita, lalu menjadi milik kita. Nah, itu dikatakan firman yang seperti itu akan menjadi kehidupan dan menjadi obat bagi seluruh tubuh mereka. Ya, kalau kita sakit gigi, kita ke dokter gigi, ya dikasih di treatment ya, dikasih obat, kemudian ada yang perlu mungkin dibor giginya, ditambal dan sebagainya. Kalau kita pilek, mungkin kita dikasih obat untuk mengatasi pilek itu. Kalau ada gangguan di telinga kita, mungkin kita ke dokter THT dikasih obat. Jadi obatnya bisa beda-beda.
Tapi ada satu obat yang berlaku untuk seluruh tubuh kita, yaitu firman. Firman yang kita peroleh, firman yang kita dapatkan karena kita baca, kita dengar, kita renungkan, kita simpan dalam lubuk hati kita. Itu menjadi kehidupan bagi kita, dan itu menjadi obat atau kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. That's the word of God. That's the power of God's word. Dia bicara satu kata saja, itu mengubah kita. Ya, mari hargai firman Tuhan. Mazmur 138 ayat 2. Tuhan itu menghargai firman-Nya, menghargai namanya. Dia disebut sebagai Jehovah Rafka, Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Roi, Tuhan yang menyediakan. Dia mengangkat firman dan namanya di atas segala sesuatu. Artinya kalau kita pegang firman Tuhan dan kita kenal nama Tuhan sebagaimana dikatakan, dia Jehovah Rafka, dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Roi, dia El Shaddai, maka pengenalan kita akan nama tersebut, pengenalan kita akan firman yang kita pegang itu akan mengatasi segala sesuatu, mengatasi segala kemustahilan. Itu sebabnya Yesus juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Pegang firman Tuhan, jadi bagian dalam hidup kita senantiasa. Haleluya. Amin.